diwawancarai dengan Bapak Bapak Suryono, Bapak Yono. Bapak Yono. atau Yono. Bapak Yono. Kita langsung aja wawancara. Sebelumnya Bapak dari daerah mana? Dari dulu kali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yono dari Lamongan, aslinya merantau di sini. Lama merantau Iya. dari tahun 2000. Terus usaha di sini ya dari kecil-kecil gitulah, buka kaki lima, buka tenda, tutup tenda gitu. Sebelumnya UMKM ini dari orang tua atau dari Bapak Orang tua, sendiri? orang tua, dari orang tua. Berarti terus- Ya, orang tua merantau karena kita sekolah dulu di kampung. Merantau ke sini, terus kemudian kita suruh pindah ke sini, bantuin dagang sampai titik ya diarahin ke kita. Sebelumnya tempatnya di mana Pak? Kita ada 3 cabang dulu tuh di perumahan Pemda, terus yang sekarang jadi gedung masjid UBP, itu dulu kita dagang di situ. Oh iya. Kemudian dibangun ya kita pindah karena emang dari tenda ke tenda Berarti masih ada cabangnya atau udah nggak ada cabang lagi. Berarti cuma di sini Cuma doang? di sini aja, belum ada lagi cabangnya, baru planning aja. baik? Berarti terakhir di sini doang ya? Ya, sini planningnya ntar kita buka cabang di Grand Mutiara. Pas dulu ada kendala gak sih buat buka usaha di sini? Kendala ya Pak, banyak usaha nih, ada banyak problem lah gitu ya. Baik secara internal, eksternal, banyak kendala. Finansial juga bagian dari kendala ya kan. Iya. Karena Banyak namanya turun naik. usaha kan naik turun ya kan. Butuh continue lah. Untuk bahan bakunya itu Bapak ada pemasok nggak? Bahan baku kita nggak ada pemasok, cuma posisinya jatuhnya bukan pemasok ya, langganan kan Oh ya. iya, langganan. Karena kita paling dikirimnya lele sama ayam aja sih, kirim ke sini. Terus kemudian sayur-sayuran kita juga udah joinan sama tukang jualan Tukang sayur. sayur. Bagaimana sih Bapak untuk menjaga kualitas bahan bakunya? Dengan cara apa? Pasti kita sortir barang-barang yang benar fresh gitu kan. Jadi kalau misalkan karena kita makanan tradisional, nggak makanan yang apa ya, yang instan atau yang apa gitu kan. Jadi bahan baku ya lebih utama, jadi ya kualitas mengaruhi kualitas hasil kan. Bahan baku apa sih yang susah untuk didapetin? Sebenarnya bukan susah ya, semuanya gampang. Cuma cenderung ke harga biasanya kalau Iya. musim apa gitu harga lebih tinggi. Kayak mau lebaran gitu, cabai, tomat, bawang gitu. Biasanya yang sering naik itu bahan baku apa? Cabai, Cabai. cabai sama bawang sama tomat, 3 itu aja. Tapi untuk kualitas ininya apa sih, menunya masih tetap sama? Masih tetap sama. Kayak kita yang ngandalin kualitas dengan harga yang sama, juga ada kualitas juga kita samain. Jadi porsinya ya untung dikit tapi bisa jadi langganan. Iya. Kita bukan setahun 2 tahun kan kita usaha di sini kan. Jadi, Masih bisa. Oh, bentar ya Kak. Aku yang paling bau ya, yang ini kayak 1-2 doang. Terus aku langsung yang paling bau ya semua ini. Aku yang paling bau ya, pemasarannya cuma 2. ayo. Seperti itu di dekat sana. Nah, Bapak di tenaga kerja di sini ada berapa orang, Pak? Kalau kita kan nggak ada cabang, jadi kalau tenaga kerja semuanya family. Ya ada istri saya, ibu saya, ada adik saya. Berarti kategorinya ada 4 orang. Nah, dari Cuma bergiliran aja gantian. nah itu dari 4 itu di perbagian apa gimana, Pak? Kalau ada bagian sih, kalau juga yang kita dapat kita makan barengan. Manajemen keluarga lah nih. Jadi kalau manajemen keluarga kan beda dengan manajemen perusahaan ya. Kita juga nggak mau gaji karyawan, nggak. Jadi
kita saatnya butuh ini ya kita gunakan nominal ini. Yang penting ada buat tabungan, ada buat keluarga itu kita bisa kan. Pernah ada tenaga kerja dari luar nggak Pak? Iya, waktu ada 3 cabang itu kita punya hampir 4 karyawan. Berarti di setiap cabang ada 4 gitu? Jadi satu cabang 2, cabang 2, terus kemudian yang 2-nya kita berbagi. Itu kan di cabang sebelumnya itu cara rekrut karyawannya gimana Pak? Dulu itu secara tidak langsung ada kayak orang Tasik itu kan yang jualan kreditin baju ya. Ya. Nah kita rekrut itu tuh daripada keliling gitu kan. Zaman sekarang mungkin udah nggak ada ya, udah main Shopee segala macam. Dulu kan gampang ya. Dulu kategorinya masih banyak orang susah ya, kita rekrut itu. Daripada ini mending ikut kita gitu kan. Kita kasih nominal, bulan, harian, kita kasih makan udah bebas situasinya, tidur juga sama bebarengan sama di tempat kita. Nah kan tadi udah gambar yang orang ya. Terus itu dia kan udah bisa masak ya? Apa udah bisa Pak? Apa Basic dilatih loh. dulu Dilatih sama dulu Bapak? kita, dilatih kita sama kita dulu. Yang paling masak yang dasar ya, karena ya tidak semua orang yang bisa bikin sambal gitu loh. Nah, karena kan ada satu menu yang dia sangat riskan kalau bikin kayak sambal. Kalau bumbu-bumbuan itu gampang. Apa lagi? Tempatnya di sini Bapak nyewa atau Alhamdulillahnya enggak. Tempat ini ya hasil dari sekian tahun gitu nih orang tua kayaknya. Lagi tinggal di sini juga ya? Tinggal di sini juga. Jadi ini kan makanya kita nggak butuh karyawan juga karena khususnya keluarga semuanya di sini gitu. Tinggal di sini. Orang juga nggak mau pisah gitu loh, semuanya barengan aja gitu. Keluarga apa gitu. Tadi kan di karyawan yang sebelumnya itu kan ada sistem intensif atau diberikan bonus. Ya, insentif itu bonus itu kalau ketika jualan kita income-nya naik, biasanya kita kasih free tambahan. Itu di luar free harian. Ibaratnya mah uang rokok lah, gitu kan, tambahan buat uang rokok. Yang misalkan sehari kita kasih 100, ya kita kasih double 150 kayak gitu. Kan pastinya ada keluhan gitu dari karyawannya. Cara Bapak menghadapi keluhan dari karyawannya bagaimana Pak? Justru kalau misalkan dulu kan saya kurang terlalu fokus karena sembari ini saya juga kerja dulu nih. Saya lama kerja juga di finance, di pembiayaan, di perbankan juga. Jadi saya kurang begitu fokus. Alhasil ya satu persatu cabang nggak ada gitu. Bahkan kalau dikategorikan pernah kita hitungan untuk per bulan sama dengan kita nggak punya cabang gitu loh. Karena ya ketidakfokusan kita gitu. Makanya ya kita satu ini aja dulu sebelum perbaikin manajemen kan. Baik cabang juga kita ya kalau habis buat gaji segala macam kan lebar ya. Jadi fokus banget. Terakhir Pak, apakah Bapak pernah melakukan evaluasi kinerja ke karyawan apakah secara berkala? Karena kalau dibentuk sekarang otomatis kita nggak ada karyawan nih, kita nggak ada evaluasi, namanya keluarga susah ya, nggak bisa lah kita menyalahin apa-apa gitu kan. Kalau dulu ada evaluasi berkala, saya bahkan dulu ada penemuan kok ini barang yang ada tidak balance dengan penghasilan. Kita coba cek tuh nih, siasatin pakai uang, ya kan? Diambil, dijawab pakai uang. Bahkan HP ibu saya dulu sempat dibongkar. Oh, karena dia udah ketahuan ngambil uang gitu, jadi dia kabur karyawan. Jadi saking segitunya gitu loh. Karena kita meskipun ini ya kita niat baik juga belum tentu kita kan niat baik nih orang karena orang yang dulunya apa jualan yang kreditin harian itu kan gitu kan, kita udah kasih income, dia ngebantu orang tuanya juga ya kan segala macam. Tapi kalau udah kena pergaulan kan susah dia, terus segala jenis saja gitu, kayak ya yang bukan hak dia diambil, ya uang apa aja gitu.
Bapak untuk modal awalnya ini berapa ya? Nah, kalau kisaran modal awal kita buka, kalau dulu cerita story dari Babe waktu zaman dulu ya kisaran kecil orang gitu. Bahkan modal awalnya juga lupa gitu. Titik bapak merantau, ibu merantau itu naik kereta itu sempat semuanya hilang karena kecopetan. Kemudian ikut Pak D saya, karena Pak D saya Sami Asi itu yang lebih utama dulu, yang pertama itu di Jenebin, sekarang masih ada. Jadi ikut beliau dulu satu bulan, kemudian minjem modal kisaran beliau cerita teh 1,5 juta. Zaman dulu 1,5 juta itu kan gede ya, jadi 24 tahun yang lalu itu kan gede, 1,5 juta. Itu bisa buat ngontrak rumah. Dulu kita ngontrak terus ngontrak sewa lahan ya kan, terus bikin perabotan segala macam, itu cukup kok. Bagaimana cara Bapak untuk mengelola keuangan sehari-hari? Kalau jadi setelah kita close, setelah kita tutup, kita ngambil dulu nih keuntungan keuntungan. Misalkan hari ini untung sekian, gitu ya. Kita ambil untungan, sisihin untungan, misalnya buat belanja. Itu aja continue terus. Kalau misalkan ternyata belanjanya kurang, ya kita ngambil lagi keuntungan itu. Jadi gimana lagi kan gitu kan? Karena secara tidak langsung kita makan bebarengan sih gitu kan. Apakah Bapak pernah menghadapi kesulitan untuk menambahkan modalnya? Apa? Untuk menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal? Pas pandemik kali ya. Pas pandemik itu puncak di mana UMKM susah banget. Akhirnya kita dobrak, itu susah banget itu nih, sampai titik kita juga nggak bisa muter kan modal kan. Usaha itu nggak bisa muter ya, kita hanya bisa main di online kan waktu itu. Alhamdulillahnya kita punya dulu udah yang lain belum gabung, kita udah gabung gitu, kayak Grab, GoCar, Gojek, Shopee. Jadi bekerja dari situ gitu. Sempat susah juga. Iya, susah itu. Untuk modal saat ini apakah cukup untuk sehari-harinya Pak? Untuk operasional usaha ini? Alhamdulillah lebih dari cukup lah nih, untuk tabung juga bisa. Karena kita namanya usaha kecil lah gitu kan. Kita juga belum butuh karyawan, kita juga belum butuh kayak kalau misalnya perusahaan tuh perlu iklan segala macam, kita juga kan ya istilahnya langganan lah gitu kan. Masih continue gitu aja nih ya, meskipun spare keuntungan kecil ya, nominal kecil lah gitu kan, tapi kita syukuri lah, namanya kita keluarga di sini, kita bisa makan di sini, alhamdulillah kan gitu. Cara Bapak untuk mengoptimalkan penggunaan modalnya untuk meningkatkan efisiensi itu gimana? Untuk optimalkan modalnya untuk dapat efisiensi ya, nyari bahan baku termurah ya. Jadi kita harus update juga, misalkan harga ayam sekarang berapa nih, kita cari informasi gitu kan. Nah, terus kita cari langganan baru kalau kira-kiranya ini harganya tidak efektif. Terus sayuran juga seperti itu. Intinya update barang, otomatis efisiensi juga pasti bagus. Karena kalau kita nggak update juga sama aja nggak akan berubah gitu. Karena kan kita nyari untung spare kecil tapi perkaliannya. Terus untuk pemasarannya nih Pak, Bapak menggunakan apa media sosial apa buat pemasarannya gitu? Masarin kita ada media sosial BWA, namanya DO. DO itu di grup perumahan aja. Jadi Kita ada delivery order, kita juga antar barang ke sana. Terus promo iklannya by kayak Instagram gitu kan. Terus kita juga kan di Telegram juga gabung, terus kemudian alhamdulillah kita punya lahan di situ, jadi bisa gabung sama ini gitu loh, sama perumahan. Terus biasanya ada pesanan buat catering gitu kan, itu juga yang udah langganan sebenarnya.
karena lagi-lagi banyak sekarang tuh banyak jenis penipuan rekening pesen tapi kagak ada ini gitu kan. Nah kita biasanya minta DP dulu gitu kan, transfer dulu sekian, paling kisaran 20%-an lah gitu kan. Nah, barang udah siap diambil gitu, baru kita diantar. Terus Bapak ini ada promo khususnya nggak? Kayak Paling siapa Dina apa? online ya, Dina online kita promo, terus kemudian promo yang kelas mahasiswa ya, yang 12K, 12.000 ayam plus nasi kayak gitu. Main promo itu aja. Ada lagi? Terus kalau omset nih Pak, kan pasti ada penurunan ya. Iya. Nah terus apa sih penyebab utamanya dari Kayak penurunan penjualan? kayak sekarang ya, sekarang bahkan sebelum pemilihan kita omset turun terus. Bukan berarti turun terus ya, artinya nggak stabil gitu loh. Karena emang di dunia UMKM sekarang emang lagi susahnya gitu, karena posisinya mungkin kondisi perekonomian negara kita belum stabil juga, jadi atau mungkin kategorinya kompetitor terlalu banyak atau apa gitu ya, jadi ya nggak bisa stabil gitu. Kalau dulu kan sebelum pandemik bisa stabil terus gitu kan, bahkan sesudah pandemik selesai malah justru malah enak bagus gitu naiknya. Tapi ketika sebelum pemilihan umum itu, sebelum pergantian presiden ya, udah mulai ini nih, ngaruh banget. Nilai dolar juga sekarang udah 16.000 ya, ngeri banget. Iya, inilah gitu. Tapi Sangat untuk berpengaruh. sekarang gimana Pak? Sekarang masih alhamdulillah sih ada naik ada turun. Hari-hari tertentu tuh ya, kayak misalkan hari ya kebetulan kalau misalkan di sini tuh beda dengan di kota. Kalau di kota itu kan malam minggu ya, malam minggu rame gitu kan. Kalau di sini mah beda, justru malam minggu itu rada sepi. Jadi banyak orang yang keluar gitu kan, karena kan masih kategori apa ya, kampung lah gitu. Terus bagaimana sih Bapak strategi pemasarannya yang dilakukan sekarang? Ya paling Ada harus diperbarui atau dievaluasi? kualitas menu kita juga banyak banget, tapi kalau mau ditambah kayak susah MSDM kita mau untuk tambahin seafood juga MSDM-nya kan kita nggak ada, bakaran segala macam gitu kan udah full sih, paling kualitas aja kita perbaiki terus. Yang Bapak butuhin sekarang apa buat membantu usahanya lebih berkembang lagi? Modal usaha dalam nominal yang lumayan besar untuk cabang kali ya, saya bikin cabang. Kebetulan lagi planning juga, saya lagi ngebangun di belakang, cuma belum, masih di angka 80%, nah itu ntar udah jadi cabang. Karena kalau misalkan ngandalin di sini aja, mau sebagai apapun marketing ya susah nih, karena kompetitor banyak banget, franchise segala macam, ya kan beda dengan yang dulu, makanya harus ada banyak kaki ya, perlu tambahan cabang. Terus Bapak di sini ngerasa persaingannya itu semakin ketat atau Ketat, persaingan tuh baik offline maupun online ketat udah banget. banyak banget ya? Dan rada kurang ini ya, kurang bisa dimengerti, karena posisinya kurang bisa dimengertinya. Kenapa? Karena mereka punya modal, kemudian ngontrak, cari karyawan, nilai omset sedikit aja dia jalan kayak ngebuang uang gitu loh. Kalau kita kan iya, jadi harga ya persaingan harga ya kan, kualitas dia nggak mikirin, udah pokoknya mah yang penting kenyang aja itu orang kan, bijinya banyak juga kan gitu ketat banget. Di sepanjang jalan ini udah banyak banget kan gitu loh, banyak banget. Untuk pelanggannya setiap harinya banyak atau Alhamdulillah banyak ya, kisaran 20% dari online, yang ya itulah 80%-nya kita langsung. Terus ya, kita bagi lagi sekarang DO juga, DO malah makin banyak gitu.
Kita bukanya sebenarnya sore. Kan kalau sekalian masak gitu kan, kalau ada yang beli ya kan rezeki ya, dan bawa aja gitu.